Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu yuk, nama saya Mila Fitria Ulfa. Saya mahasiswa di IAIN Pekalongan, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7. Pada vlog kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari pemberdayaan yang saya lakukan di Desa Karanganyar. Tepatnya fokusnya kepada ibu-ibu Desa Karanganyar Gang 11. Desa Karanganyar itu sendiri adalah salah satu desa yang ada di Kelurahan Terto, Kecamatan Pekalongan Barat. Penduduk di Desa Karanganyar sendiri itu sebagian besar bekerja sebagai petani yang menggarap sawah, kemudian sebagai pengrajin juga. Desa Karanganyar ini banyak sekali terkenal akan kerajinannya, terutama dalam kerajinan membuat kipas atau biasa disebut dengan ilir, dan juga terkenal dengan pemanfaatan kerajinan dengan memanfaatkan kain perca. Di Desa Karanganyar ini juga banyak orang-orang membuka usaha konveksi. Maka dari itu konveksi di daerah Karanganyar ini cukup terkenal hingga di luar daerah, karena memang di Desa Karanganyar ini konveksinya cukup bagus, cukup ya membuat Desa Karanganyar itu terkenal akan konveksinya. Judul program pemberdayaan yang saya lakukan adalah pemberdayaan perempuan melalui bisnis rumahan guna menambah pendapatan di masa pandemi. Saya sendiri mengambil ibu-ibu Gang 11 Desa Karanganyar karena di dalam Desa Karanganyar, khususnya Gang 11 itu, terdapat banyak ibu-ibu yang hanya bekerja, yang hanya menjadi ibu rumah tangga, yang mana ibu-ibu tersebut hanya bertugas mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anaknya di rumah, dan yang bekerja untuk mencari nafkah hanyalah suami. Meski menjadi ibu rumah tangga juga berarti bekerja sepanjang waktu dari pagi hingga malam untuk keluarga, dari memasak, mengajarkan anak-anak, kemudian membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan lainnya. Menjadi ibu rumah tangga tidaklah mudah. Tak jarang ibu rumah tangga tidak mendapat pengakuan dari suami karena para suami itu hanya menganggap seorang ibu rumah tangga hanya bergantung pada penghasilan suami. Terlebih dalam masa yang seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, banyak beberapa kepala keluarga, beberapa suami mengaku kesulitan dalam mencari nafkah. Jadi mereka agak sedikit terhambat dalam mencari nafkah karena beberapa ada yang di PHK, dicutikan, kemudian ada yang sudah membuka bisnis namun sepi karena adanya pandemi ini. Berdasarkan hal tersebut, jadi banyak keluarga mengaku pendapatannya selama masa pandemi ini menjadi menurun drastis. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, melakukan pemberdayaan khususnya kepada perempuan dan ibu-ibu yang ada di Desa Karanganyar, khususnya pada ibu-ibu Gang 11 ini, untuk melakukan bisnis rumahan guna menambah pendapatan. Jadi di samping ibu-ibu rumah tangga itu bekerja di rumah, maksudnya di samping ibu-ibu rumah tangga ini melakukan pekerjaan rumah, ia juga dapat menghasilkan uang dengan cara bisnis rumahan yang saya akan berikan, yang akan saya lakukan dampingan kepada mereka. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengambil Desa Karanganyar sebagai lokasi dampingan pemberdayaan saya. Seperti yang telah saya jelaskan pada di awal tadi bahwa Desa Karanganyar ini terkenal akan konveksinya, kemudian akan
pemanfaatan kain perca untuk digunakan sebagai keterampilan kerajinan. Nah, maka dari itu, dari keunggulan yang dipunya, yang harapannya dalam harapannya melalui keunggulan yang dimiliki oleh Desa Karanganyar tadi dapat membantu ibu-ibu dapat membantu ibu-ibu rumah tangga dalam menghasilkan pendapatan yang baru. Dalam pemberdayaan ini, saya mengajak ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan sektor konveksi di Desa Karanganyar dengan cara saya mengajak ibu rumah tangga untuk menjadi reseller dan dropshipper baju fashion yang dikeluarkan oleh sektor konveksi yang ada di Desa Karanganyar. Dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Telegram, WhatsApp, dan Facebook sebagai media promosi dan penjualan. Selain membantu menambah penghasilan ibu-ibu rumah tangga, pemberdayaan ini juga dapat membantu para sektor konveksi yang ada di Desa Karanganyar, sehingga mereka juga penghasilannya akan menambah juga, kemudian akan menjadi media promosi mereka, sehingga produk yang mereka keluarkan bisa dikenal hingga di luar kota. Selain menjadi reseller baju fashion, saya juga mengajak sebagian ibu lainnya untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti membuka usaha pembuatan martabak mini yang nantinya akan bisa juga dijual untuk kalangan rumah, bisa juga dijual secara online. Selain membantu menghasilkan pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga, pemberdayaan yang saya lakukan juga secara tidak langsung dapat memajukan sektor konveksi yang ada di Desa Karanganyar dan memperkenalkan produk keluaran dari Desa Karanganyar kepada orang-orang yang ada di luar sana, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai kondisi dampingan saya sebelum dilakukannya pendampingan. Banyak dari mereka, terutama ibu-ibu tadi itu, belum mengetahui bagaimana sih cara berjualan secara online. Kemudian mereka juga belum mempunyai penghasilan juga. Namun setelah saya melakukan pemberdayaan, banyak dari mereka itu sudah mengerti bagaimana cara promosi di media online. Kemudian juga beberapa antara dari mereka juga sudah mempunyai penghasilan dari apa yang saya berikan tadi. Setelah saya memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara promosi media online, bagaimana cara berjualan di media online, kemudian bagaimana kita membalas pesannya, kemudian bagaimana kita menyusun kata agar menarik konsumen untuk membeli produk yang dijual. Dari itu, ada beberapa di antara mereka telah menghasilkan penghasilan, sehingga alhamdulillah sekali target saya dalam melakukan pemberdayaan ini sudah sedikit tercapai karena beberapa sudah menghasilkan pendapatan, sehingga mereka ibu-ibu rumah tangga itu dapat melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi juga menghasilkan uang walaupun hanya di rumah saja. Kemudian ada langkah yang saya lakukan dalam proses pendampingan tersebut. Langkah yang pertama, di minggu pertama saya menjelaskan fungsi dulu, saya menjelaskan tujuan saya melakukan pemberdayaan dulu. Pada pertemuan pertama, minggu pertama itu saya menjelaskan tujuan dan fokus dampingan saya kepada masyarakat Desa Karanganyar tersebut. Kemudian pada minggu kedua, saya membahas mengenai produk apa yang dapat dijual, kemudian bagaimana cara mendapatkan produk tersebut, kemudian bagaimana cara menjualnya. Pertama-tama saya mendampingi ibu-ibu untuk melakukan izin kepada produsen sektor konveksi untuk meminta izin menjadi reseller dan dropshipper. Kemudian
setelah diberikan izin persetujuan oleh produsen, maka saya menyarankan untuk menggunakan Telegram dan WhatsApp untuk mempermudah komunikasi mereka antara produsen dan ibu-ibu. Dalam minggu ketiga, saya membahas mengenai hasil dari penjualan minggu sebelumnya dan menjelaskan lagi teknik yang lebih menarik dalam pemasaran sehingga dapat menambah target kedepannya. Kemudian pada minggu keempat, saya melakukan evaluasi dari kegiatan pertama, dari hari pertama sampai minggu keempat tersebut, dan menghitung income dan outcome yang telah didapatkan selama kegiatan tersebut. Dalam pemberdayaan itu juga saya menambah aplikasi Facebook. Jadi tadi selain ada Telegram, WhatsApp, saya juga menambah Facebook dalam media promosi, karena di dalam Facebook itu jangkauannya lebih luas. Jadi kita bisa menjangkau hingga ke luar kota. Adapun kendala dalam ketika saya melakukan pendampingan itu, yaitu yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa bermain media sosial itu tidaklah mudah. Banyak di kalangan orang tua, apalagi itu yang saya fokus dampingan saya itu ibu berumah tangga, itu banyak dari orang tua tidak bisa mahir dalam bermedia sosial. Maka dari itu saya melakukan pendampingan, saya mengajarkan bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik, bagaimana cara proses pemasarannya, kemudian cara menggunakan aplikasinya. Kemudian saya juga menambahkan bagaimana cara mengedit foto dengan baik agar foto barang, foto produksi yang akan dipasarkan itu terlihat lebih menarik. Kemudian mereka juga bingung mengenai permodalan, karena di dalam masa pandemi ini memang pendapatan juga berkurang. Maka untuk memulai bisnis juga jika perlu modal juga akan susah. Maka dari itu saya menyarankan untuk menjadi dropshipper. Dropshipper itu adalah sebuah metode jual beli online di mana penjual tidak memiliki stok barang maupun melakukan proses pengiriman. Jadi penjual akan menjajakan produk yang dimiliki oleh produsen. Jadi mereka hanya perlu mempromosikan, kemudian jika ada yang membeli, maka sebagai perantaranya hanya perlu menginformasikan kepada produsen utamanya, kepada sektor konveksinya bahwa oh ini ada pesanan ini, kemudian bisa dikirim di sini. Nah, dari situ nanti sektor konveksinya itu akan memberikan upah kepada dropshippernya sebagai keuntungan, jadi keuntungan akan didapat dari kesepakatan antara penjual, antara sektor sektor konveksinya dengan penyuplai. Penyuplai itu yaitu ibu rumah tangga yang tadi yang telah mempromosikannya di lapak digitalnya. Itu untuk para ibu rumah tangga yang tidak memiliki modal. Kemudian sedangkan yang memiliki sedikit modal, saya menyarankan untuk menjadi reseller. Jadi reseller itu kita membeli kemudian kita jualkan. Ya, begitulah laporan pemberdayaan yang saya lakukan. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.